Jalan fikihnya kita ada di bab masih dalam penjelasan hukum qat'itorik ya. Ini lama juga nih belum selesai nih. Hukum begal. Hukum begal ya, bagaimana ya hukum ketika ada orang melakukan tindakan kriminal ya, yaitu merampas atau menghilangkan nyawa orang dengan dengan ganas ya, dengan ganas di tengah perjalanan seseorang ya. Ketika dia melakukan perjalanan itu namanya begal. Kalau di rumah bukan dibegal, namanya rampok ya, itu namanya rampok. Kalau di jalan, di begal ini adanya di jalanan. Jadi di jalan kemarin kalau memang dia melakukan tindakan begal sampai ngebunuh korbannya dan hartanya diambil, maka harus dia juga dihukumkan. Ini kan hukum banding, hukum kita studi banding nih sama hukum yang ditegakkan oleh negara kita. Kita kan pakai hukum pidana. Pakai hukum pidana, KUHP dan segala macamnya. Tapi kalau ini kan ya dikatakan hukum Islam. Ya, hukum Islam seperti ini. Studi banding aja kita lihat. Ya, dan kita bersyukur. Kenapa? Kalau seandainya kata itu yang ditegakkan, wah mungkin begal-begal tobat langsung. Ya, tobat seketika. Kenapa? Wah, hukumannya berat. Kenapa? Karena memang ini sesuatu hal yang harus ditegakkan. Ya, untuk menciptakan keamanan. Jadi menciptakan keamanan itu bukan terus-terus dijagain, ya bukan terus ditakut-takutin, bukan, tapi menciptakan keamanan itu dengan ditegakkannya keadilan ya kepada setiap pelaku kriminal, baru keamanan itu bisa tercipta. Kalau nggak seperti itu, wah terus kehidupan kita nggak bakal bisa aman, tentram. Ada aja tindakan-tindakan kriminal dengan adanya ketimpangan sosial yang makin ya menonjol. Wah ini makin menyuburkan tuh ya pelaku-pelaku kriminal. Nah, bisa dimengerti ya. Maka kalau ditegakkan hukum Islam seperti itu keadaannya. Kalau si pelakunya tertangkap karena dia membunuh dan mengambil harta korbannya, maka hukumnya dia dibunuh dan disalib. Ya disalib, setelah dibunuh disalib. Dan kedua, kalau memang dia hanya sekedar dia mengambil an ya'khudhal amwal, dia ambil hartanya tapi nggak ngebunuh. Dia ambil hartanya tapi nggak bunuh, maka hukumnya dipotong. Ya potongnya dipotong menyilang. Ya potong tangan kanannya ya dan kaki kirinya. Ya kalau dia nyolong doang kan yang dipotong tangannya doang. Tapi karena ini nyolongnya secara begal ya, dengan cara begal, maka dipotongnya dua, tangan kanan dengan kaki kiri. Itu yang dikerjakan tuh. Itu seandainya kata dia melakukan hanya mengambil hartanya. Dan yang ketiga bahwasanya itu yang ketiga ya. Itu yang ketiga. Yang pertama kan kalau dia melakukan membunuh dan tidak mengambil hartanya, maka dia dihukum kisos, ngebunuh doang. Ya dia ngebunuh tapi hartanya masih ada. Wah ini pembunuhan nih terjadi di tengah jalan karena pelaku begal. Ya udah pelakunya ketangkap, bunuh. Wah ini ada pembunuhan nih, lihat hartanya hilang, kendaraannya nggak ada, handphonenya nggak ada, uangnya nggak ada. Wah ketangkep pelakunya, baru dihukum dan disalib. Nah kalau dia dibegal nih tapi diambil hartanya, dia nggak dibunuh, nah maka dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya. Dan yang keempat, an yukhawifun marin, dia cuma nakut-nakutin doang, jadi bikin resah di tengah jalan, dibikin resah nih si begal ini. Walam yakhudh mal, dia nggak ngambil harta, nggak ngebunuh juga, nggak ngambil harta, nggak ngebunuh. Fahukmuhum an yuhbasu au yu'adzaru, maka hukumnya si pelakunya itu kalau dia cuman bikin teror kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan dia nggak ngambil harta, nggak ngebunuh, maka hukumannya dipenjara atau ditakzir. Takzir tuh dipukul, jadi dirotan dia. Nah, wa man taba minhum qablal qudrati alaihi, dan siapa di antara mereka yang tobat ya sebelum mereka sempat melakukan daripada perbuatan begal itu, maka gugur hukum hududnya, hukum had kepada si pelaku ini. Dia memang pelaku begal tapi dia belum ngerjain ya, maka hukumnya gugur, udah nggak boleh ditegakkan hukum had kepada dia karena dia udah bertobat. Tapi bal yu'aqabu, tapi diberikan hukuman ganjaran bisa dengan cara kembalikan hak-hak manusia. Kalau memang selama ini dia ada pernah ngambil barang orang, begal orang yang nggak ketangkep, itu barang-barangnya mesti dikembalikan. Ya kembalikan, kaki sosi waradi malin seperti atau kisos. Ya, ditegakkan kisos, dia pernah melukai orang, dia pernah melakukan ya tindakan kezoliman, itu dihukum kisos aja.
atau dikembalikan hartanya, tapi dia nggak ditegakkan kepada orang tersebut hukum had. Begitulah ya, di dalam hukum yang dikatakan qat'i thariq atau hukum begal ada di dalam syariat kita lengkap. Ya, jadi kita diajarkan bukan hanya sekedar ibadah, tapi di dalam semua perkara kehidupan manusia di dalam syariat ini sudah dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, dalam Al-Qur'an seperti itu Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Ya, apa yang maksud arti disempurnakan? Udah nggak ada satupun kekurangan. Kalau kita sebagai umat Islam ini mau senang, mau bahagia, masih nyari di luar daripada syariat ini namanya orang yang nyasar. Ya nyasar, mau senang kok nyarinya di luar syariat, mau bahagia kok nyarinya di luar syariat. Nah, kenapa? Ini namanya orang yang tersesat. Maka kalau dia yakinkan bahwasanya agama ini telah Allah sempurnakan, berarti apa di dalamnya ini isi semua kebahagiaan dan kesenangan ya manusia ada di dalam syariat Islam ini. Bisa mengerti ya?